wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sampurasun. Merdeka. Kawan-kawan pengurus DPC, Indonesia, Ketua DPC, hormati kawan-kawan media. Syukur alhamdulillah atas nama keluarga besar PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka berbahagia mulai kemarin dan hari ini, karena yang dinantikan oleh seluruh pengurus dan kader partai tentang kepastian calon bupati dari PDI Perjuangan. Alhamdulillah kemarin saya bersama beliau Ketua DPC dan kawan-kawan diundang ke DPD dan sudah mendapatkan surat penugasan sebagai calon bupati dari PDI Perjuangan adalah Ketua DPC Bapak Dr. Haji Karna Sobahi EMPD. Dan setelah itu kami urusan Pak Pleno juga bersama fraksi PDI Perjuangan melanjutkan juga sama, karena seluruh struktur partai itu mendapatkan penugasan selanjutnya untuk mensukseskan agenda pilkada di Kabupaten Majalengka, dan otomatis itu adalah untuk memenangkan calon pasangan dari PDI Perjuangan. Satu tahapan sudah selesai, bahwa penugasan untuk sebagai calon bupati dari PDI Perjuangan di Kabupaten Majalengka pada Pak Dr. Haji Karna Sobahi MPD, dan selanjutnya kami atas nama seluruh jajaran struktur partai dari Dewan Pimpinan Cabang sampai pengurus PAC, kemudian ranting sampai anak ranting di tingkat blok yang jumlahnya ada 12.000 struktur partai wajib untuk melaksanakan tugas dari partai, yaitu untuk mensukseskan pilkada di Kabupaten Majalengka. Calon dari PDI Perjuangan, calon bupatinya sudah ditetapkan, yaitu Bapak Dr. Haji Karna Sobahi sebagai Ketua DPC. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Dr. Haji Karna Sobahi sebagai calon bupati yang dari PDI Perjuangan yang sudah mendapatkan penugasan untuk menyampaikan beberapa informasi yang disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Majalengka. Terima kasih Saudara Sekretaris, rekan-rekan pengurus DPC dan fraksi hadir lengkap, tercinta para mitra kami dari News Media, baik media cetak atau elektronik. Pada bulan Mei saya ikut penyaringan calon bupati di DPD, begitu, bersama 6 orang, 5 orang calon wakil bupati dan 1 orang calon bupati. Kemudian pada tanggal 3 Juni hari Senin kami dipanggil oleh DPP bersama 27 calon bupati wali kota di Jawa Barat untuk dilakukan fit and proper test oleh DPP. Kalau tidak salah 2 kali, tapi endingnya kemarin adalah tanggal 3 Juni, begitu. Dari 27 kabupaten kota yang sudah keluar surat rekomendasi pertama, karena ada 2 nanti, rekomendasi pertama sekarang, rekomendasi kedua setelah ada calon pendamping, begitu kalau dipilih begitu. Ya. Nah, dari 27 ada 7 kabupaten, salah satu adalah Majalengka. Pada hari kemarin diserahkan surat tugas dari DPP yang memastikan bahwa untuk Kabupaten Majalengka calon bupati itu adalah diserahkan kepada saya Karna Sobahi sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka. Jelas sekali dalam surat tugas itu saya diminta 3 hal. Yang pertama, segera lakukan konsolidasi internal partai dari mulai tingkat DPC, fraksi, PAC di 26, kemudian anak ranting di 343 desa kelurahan, kemudian anak ranting di setiap blok, begitu, termasuk nanti endingnya atau muaranya adalah di 2110 TPS. Jadi yang dimaksud konsolidasi di PDI itu adalah
meliputi penggerakan jaringan struktur partai ya dari mulai DPC sampai ke level TPS. Jadi kami sudah menghitung berapa kekuatan yang harus kita gerakkan begitu untuk memenangkan pilkada ini. Nah, untuk Majalengka sebetulnya tidak ada persoalan untuk jumlah kursi, karena di Jawa Barat yang bisa mengusung satu paket itu adalah pertama Pangandaran 16 kursi, Majalengka 15 kursi, Cirebon 12 kursi, kemudian Indramayu 12 kursi. Jadi cuma itu sebetulnya. Banjar 6 kursi karena skalanya kecil di sana, ya cuma 30 kursi. Jadi bagi Majalengka sebetulnya tidak ada persoalan, karena kami mengikuti pilkada dari 2008, 2013, 2018 pun selalu sendiri, ya selalu PD Perjuangan satu paket begitu. Namun demikian, menyikapi dinamika politik di level nasional pasca Pilpres begitu, maka DPP dan DPP ya membuat kebijakan yang sangat fleksibel untuk dipersilahkan mengadakan koalisi dengan partai-partai yang sudah disebutkan oleh DPP dan DPD. Akhirnya kita karena kita sudah dibentuk tim, saya mempersilahkan kepada tim untuk mengkaji dengan siapa koalisinya begitu di Majalengka untuk menambah jumlah kekuatan, apalagi nanti legislatif kita perlu 50% plus 1 begitu untuk memastikan kebijakan ke depan akan mudah kita akselerasi begitu. Oleh karena itu dalam 2 minggu ini kita akan terus melakukan komunikasi dengan partai mana, sebab sampai hari ini partai yang ada di Majalengka belum menentukan siapa calon bupatinya dari partai itu, siapa calon wakil bupati di Majalengka. Baru PD Perjuangan hari ini untuk pertama sebagai partai pemenang pileg begitu menentukan calon bupatinya, dan nanti akan secara dinamis begitu tim yang sudah kita tunjuk, yang ketuanya adalah Pak Sekretaris Pak Tarsono, untuk memastikan siapa calon wakil bupati. Bagi saya begitu yang sudah berpengalaman dalam pilkada 3 kali, untuk wakil ini yang betul-betul bisa mengakselerasi, mendampingi, komitmen kepada partai, komitmen kepada pembangunan, komitmen kepada rakyat, begitu, itu yang utama ya. Oleh karena itu dipersilakan nanti kepada teman-teman untuk memilih dan memilah dan menentukan siapa yang akan mendampingi saya begitu. Ya tentu persyaratannya ya dia punya jaringan, punya komitmen, siap untuk berjuang Majalengka gitu, melanjutkan pembangunan yang sudah kita jalankan selama 5 tahun. Karena saya tahu betul bagaimana selama 5 tahun, walaupun 2 tahun diganggu oleh pandemi, tapi kami masih bisa memastikan bahwa infrastruktur, ruang publik, kebijakan-kebijakan kepada ASN dan kepada masyarakat bisa menjadi saksi dalam kemajuan Kabupaten Majalengka 5 tahun terakhir itu. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan kita bisa terus membangun Majalengka yang lebih berjaya harja, yang bisa memastikan rakyat lebih sejahtera lahir batin. Saya kira itu dari saya, saudara-saudara, dan barangkali ada pertanyaan, saya buka.